warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'd. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan, dan salawat beriring salam buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Adiyat adalah surat yang ke-100 dalam susunan mushaf Al-Quran, termasuk salah satu di antara surat Makkiyah, artinya surah yang diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah masih berdakwah di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 11 ayat. Setelah dibuka dengan Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabaha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, atau ladam, sepatu kuda yang berbenturan dengan batu-batu sehingga mengeluarkan percikan api. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau akan menyerang suatu daerah untuk ditaklukkan selalu datang di malam hari, sehingga pada waktu subuhnya ketika manusia masih lalai dengan tidurnya, ketika itulah Rasulullah SAW datang dengan para sahabat, di mana tujuan sebenarnya adalah menyampaikan dakwah Islam kepada mereka, bukan untuk menghancurkan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Kemudian fa'asarna bihi naq'a, maka ia menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah musuh. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan nama makhluknya atau sebahagian dari makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesukanya. Allah tidak bertanggung jawab, atau tidak akan ada orang yang mengevaluasi apa yang dia lakukan. Sementara kitalah yang akan dievaluasi atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau bagi kita selaku orang yang beriman tidak diizinkan untuk bersumpah selain dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, tallahi, billahi, atau demi Allah. Tidak boleh kita menyebut atau bersumpah demi langit, bahkan demi Ka'bah pun tidak boleh. Hanya boleh dengan menyebut nama Allah. Tujuannya tentu untuk menguatkan apa yang kita sampaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu ketika Allah membuka suatu permasalahan atau menyampaikan sesuatu, dibuka dengan sumpah, artinya apa yang akan disampaikan oleh Allah setelah itu merupakan perkara yang sangat penting. Dan juga benda atau makhluknya yang digunakan untuk bersumpah merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Kuda itu terikat di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Ya, oleh karena itu, sebagaimana kita saksikan sekarang, walaupun senjata, kendaraan canggih yang dimiliki manusia atau tentara dengan peralatan yang luar biasa, tetapi tetap yang namanya kuda tetap dibutuhkan. Mereka tetap menggunakannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang kita bacakan tadi. Al-khailu, kuda itu terikat di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Apa kebaikannya? Al-ajru wal maghnam. Orang yang memelihara kuda yang tujuannya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diberi oleh Allah pahala dan
dijanjikan mendapatkan harta rampasan perang. Dan juga ada permainan atau senda gurau yang dibolehkan, bahkan senda guraunya itu tidak dinilai sebagai senda gurau. Salah satunya adalah bersenda gurau atau bersenang-senang dengan kuda pacuan yang gunanya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sibuk dengan kudanya maka tidak dinilai sebagai permainan duniawi, tetapi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyampaikan atau menyebut 5 kali bersumpah dengan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Ini yang penting bagi kita untuk kita perhatikan. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Tentu saja maksudnya atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Sementara di dalam ayat yang lain Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, pasti akan aku tambah nikmat tersebut. Tetapi kalau kalian durhaka, mengingkari, kufur terhadap nikmatku, ingat bahwa azabku betul-betul dahsyat. Kemudian ulama mengatakan bahwa syukur itu adalah pengikat bagi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita ingin nikmat yang diberikan oleh Allah yang sudah ada di tangan kita abadi di dunia sampai ke akhirat, maka satu-satunya jalan adalah dengan mensyukuri nikmat tersebut. Dan sebenarnya ketika kita mensyukuri nikmat itu justru yang mendatangkan ketenangan batin dan ketentraman kepada orang yang mendapatkannya. Kemudian Allah mengatakan, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak ingin mengazab kalian kalau kalian bersyukur terhadap nikmat itu dan kalian tetap dalam keadaan beriman. Khalifah Mansur pernah berwasiat atau menasihati anaknya. Dia berkata, "Ai bunayya, ya'tadi min ni'mah bisyukri." Wahai anak-anakku, abadikanlah atau peliharalah nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian itu dengan cara bersyukur. Maka tidak heran kita Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmatnya yang sudah diberikan kepada pribadi seseorang, kepada kaum atau kepada suatu bangsa ketika dia tidak mampu atau tidak mau mensyukuri nikmat Allah itu dicabut oleh Allah. Atau bahkan nikmat itu secara nyata masih ada, tetapi dia tidak bisa menikmati dan merasakan nikmat tersebut. Maka oleh karena itu kita sadarilah, kita selaku bangsa yang besar, yang diberikan oleh Allah banyak sekali nikmat, kekayaan, tetapi kita tidak diizinkan untuk menikmatinya, merasakannya. Boleh jadi karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian seorang ahli hikmah berkata, istajlib ziyadatan ni'am bisyukri. Tariklah supaya bertambahnya nikmat itu, atau usahakanlah agar nikmat itu bertambah dengan cara mensyukurinya. Wastadimin ni'mah bi khaufi zawaliha. Dan abadikanlah nikmat itu supaya berada terus di tanganmu dengan rasa takut agar rasa takut nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian Allah menyuruh kita untuk bersyukur terhadap nikmat tersebut. Namun apa kata Allah? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sayang sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Terakhir Ali bin Abi Thalib mengatakan, innan ni'mah mausulatun bisyukri. Nikmat itu terikat atau terhubung dengan kesyukuran. Asyukru muta'alliqun bil mazid. Dan rasa syukur itu bergantung dengannya tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur akan ditambah oleh Allah. Wa huma maqrunan. Kedua-duanya itu saling berhubungan, berdekatan, terikat. Wala yanqati'al mazidu minallahi hatta yanqati'a syukru minal abdi.
Allah tidak akan berhenti menambah nikmatnya kepada seorang hamba sampai hamba itu yang berhenti bersyukur. Jadi kalau kita berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita tidak ingin lagi diberi oleh Allah nikmat. Dan cara syukur yang paling benar itu adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk taat kepadanya dan menjauhkan diri kita dari maksiat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.